Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Kebetulan emang lahir dari background keluarga pemusik gitu. Jadi hari ini sekalian bring back childhood memories ya, dimana masih keluarga musik. Sebelum akhirnya sisa pemain film doang gitu keluarga saya. Selain itu juga main sama bunda, karena kebetulan anak dan ibu ini jarang sekali main berdua gitu, ketemu karena bunda juga punya kesibukannya sendiri. Aku pun insya Allah sampai akhir tahun ini ya bisa dibilang full gitu dengan project-project baru gitu, alhamdulillah. Jadi sekali ada libur kita sempetin waktu main, terus juga sekaligus bunda ingin mencoba dunia baru, yaitu menjadi seorang produser gitu. Iya gitu. Oh, nggak kerja apa-apa. Semua saya jelasin. Iya kan. Gimana Bun mulai terjun ke produser gitu? Sebenarnya seperti apa sih, dan keinginan dari dulu atau gimana? Oh ya, kebetulan mau ngasih tahu, kami itu sangat profesional bahkan di keluarga sendiri karena saya dibayar gitu. Alhamdulillah. Pekerja keras banget. Jadi duit mau jatuh buat anak. Jadi kan memang dulu pernah gitu kan, produser musik. Karena memang kan aku memang suka musik, tapi aku nggak bisa main musik, nyanyi juga nggak bisa. Ya gimana caranya ya gitu. Aku ngomong sama Caca, kebetulan aku punya teman juga kan, Ali. Nah dulu ini salah satu vokalis apa namanya, Cak? Vokalis band. Vokalis band. Ya. Terus dia mau keluarin single solo, ya udah aku izin sama Caca, boleh nggak? Dia dengar lagunya, oke nih Bun. Dan dilihat juga Om Ali punya potensi juga yang bagus gitu. Ya, kalau ngomongin visi sih, visi dan misi ya, sebagai produser sudah pasti. Apa? Potongannya gede nih. Iya, makanya ya. Ya karena bunda punya pengalaman, terus pengen coba, dan kita dapat orang yang punya potensi di bidangnya gitu. Jadi yang nggak cuma nyanyi, bisa bikin lagu juga, bisa main alat musik juga gitu. Jadi yang bisa kita kembangin di potensi itu banyak sebenarnya. Terus bisa kita perah nanti. Betul. Jadi kalau dia nggak Sapi ya manggung, gitu ya. kalau dia nggak manggung ya dia bisa ngiringin Ica ya kan. Jadi mungkin intinya kalian nih sekeluarga buat satu project bareng di Bunda produser Bunda ini. sama Ica juga. Nah, untuk dari project tersebut mungkin bisa diceritakan secara detailnya gimana Bun? Dari mau buat single atau seperti apa? Lah kan Ica cerita. Oke. Awal ini sebelumnya pernah berapa kali ngasih lagunya untuk ke bunda, ke aku, didengar segala macam, dan kebetulan di lagu yang yang terakhir ini itu yang paling enak buat aku didengar. Ini kena nih, apalagi buat pasar sekarang di sosial media dan lain-lain gitu, kayaknya akan cocok untuk kita kasih ke orang lagu yang tipenya seperti ini gitu. Terus kebetulan baru kemarin banget bunda tuh nge-approach saya sebagai anaknya gitu, Kak, yuk temenin bunda yuk. Kita studio segala macam, latihan, terus sekaligus ngurusin buat lagunya Om Ali gitu. Pertanyaan tersebut dilontarkan kepada saya pada jam 7 malam ya. Dan di 7.15 saya menjawab, Enggak buat 7 malam, 2 pagi. oh jam 2 pagi, jam 2 pagi. Terus pernyataan pertamaku adalah, oke, berapa? Apanya tetap? Iya, berapa Bun? Berapa apa Kak? Ya berapa? Saya kan anak dari musisi legendaris ya, jadi waktu saya agak sempit gitu, jadi bunda bisa ngasih berapa gitu. Iya, lumayan sih diduitin. Iya. Enggak, memang kalau aku walaupun kita ada satu kerjaan, memang kalau memang profesional gitu. Jadi enggak yang bukan karena wah Kisha deh anak gitu, udah kita manfaatin, enggak. Ya karena mungkin kita juga pernah beberapa kali project juga, di sebelumnya juga Ica ngeproduserin saya kan, sebelumnya ada band ya, Shali juga. Sakina. Sama Sakina adiknya Ica. Dulu juga pernah Ica sama bunda juga ngeproduserin. Kebetulan juga Sakinanya Jangan kelamaan nanti saya baper loh. jadi gini ya. Jadi dulu juga sempat Ica sama bunda juga ngeproduserin.
yang kita juga pernah launching juga, karena mungkin Sakinah juga sibuk kemarin kuliah ya. Ya. Jadi ya sudahlah, kayaknya saya sendiri aja dulu gitu. Kebetulan di approve tuh sama Bunda sama Ica. Yaudah yuk, gas aja gitu. Ya, dan pertemanan kami pun sudah terjalin cukup lama gitu, karena pernah juga di band Amal yang sebelumnya kita beberapa kali Main sering TV lah ya. acara bareng, acara TV. sering acara bareng gitu. Jadi udah tau lah karakter Mali di asli sama di Bentar, panggung dari gitu. tadi om mulu ya. Ya emang dong, emang emang. om dong, emang om. Jadi kadang tuh saya sedih gitu sebagai anak musisi legendaris tuh. Iya tuh. Saya tuh dulu kalau ke mall tuh pas SD tuh kan teman-temanku tuh kalau nge-mall sama ayah ibunya gitu. Ya saya juga sih, cuma Dalam bentuk orang tua saya dalam bentuk stiker Stiker. Happy Family gitu. Jangan gitu dong Bun, jadi nggak kena Bun. Orang lagi mau ngejok jangan disambung kayak ini kayak apa? Iya kayak lenong itu ketebak jadi nggak. Jadi lupa pertanyaannya apa tadi? Bun sih dipotong-potong. Bun. lu juga orang Iya. Jawa, Jok. Aku senang sih, aku senang nyoba-nyoba hal-hal baru gitu. Dan juga menerima project ini bukan berarti aku ngerasa lebih hebat dari Om Ali secara musik, nggak juga gitu. Cuma mungkin aku bisa mewadahi gitu ya dari koneksi-koneksi yang aku punya, koneksi yang Bunda punya untuk mempermudah juga biar Explore lah ya. ya biar dunia juga bisa lihat suaranya dia gitu, suaranya Om Ali. Karena juga aku juga ada keinginan sih sama Ica nanti, Ica kita kan mungkin kalau sekarang Ica main film gitu, aku lagi mulai ke sinetron, tapi kan kita punya ke depan apa nih gitu. Kemarin sempat bilang kayaknya kalau kita punya manajemen lucu kali ya gitu, kita suatu saat kita punya karena dia di musik juga, Cak, kalau kita suatu saat kita bikin label kayaknya lucu deh gitu. Cuma kalau sekarang kenapa aku lebih produserin Ali daripada Kisha? Kalau Kisha kan lebih profesional. Saya takut sama Jadi dia. saya nggak profesional gitu. Bukan. Kalau dia Kalau sih jauh lebih mahal. Intinya itu. Ica mahal. Intinya Ica mahal. dia profesional. Udah belum apa-apa, Cak. Mau nyanyi enggak? Advance dulu Bun di depan. Iya, repot minta advance royalty kan? Iya, minta royalti dulu di depan gitu. Atau bahkan buat hari ini aja aku bilang ke Bunda kemarin, Bun ada kontraknya enggak? Karena biar jelas Sehari loh. biar jelas semuanya biar jelas semuanya gitu aku bilang gitu. Belajar dari pengalaman atau gimana sih? Iya, kebetulan itu juga gitu. Dan seru aja sih maksudnya bercanda-bercanda gitu. Sosok profesional depan ibuku, walaupun ibuku jauh lebih lama terjun ke industri ini kan gitu, tapi ya seneng aja sih. Tapi ketika latihan chemistry kalian tuh kayaknya udah deket banget tuh sama Om Ali. Nah itu. Nah, itu mungkin salah satu alasan aku mau. Karena kan aku bukan berarti aku mau hari ini karena uang, enggak gitu ya gitu. Iya, enggak jangan dipahami kayak gitu. Kebetulan gini, kalau masalah latihan sama Ali itu memang dari dulu udah sering latihan bareng gitu kan. Nah, karena dulu kan dia satu band sama Sakinah. Jadi memang dia udah berapa Beliau juga kali. yang direct dulu, direct Sakinah, Ya. Ica juga. Dan juga kita sering teleponan kadang-kadang gitu, kayak misalnya aku mau ngulik lagu atau lagi mau Ya, bikin sharing-sharing lagu, lah. sharing sama Om Ali gitu. Bun, kan kayaknya lumayan susah waktunya ya. Seneng nggak maksudnya bisa kali time? Oh, senang justru kan gitu kan. Gua bilang, Kak, ada kapan waktu kosong? Kan udah dibayar, Pak. Oh iya. Jangan tarik lagi. Iya. Kalau senang pasti senang lah, karena waktu juga susah kan. Kayak kemarin juga dia lagi ini kan lagi jalan persiapan untuk series. Aku juga ada syuting kemarin. Selain hari ini, kemarin sih alhamdulillah pas aku syuting ditemenin apa dia pagi nih. Ya. Walaupun terpaksa itu juga kan. Enggak terpaksa itu. Nggak. Iya, soalnya kebetulan kan Bunda nih posesifnya semakin kerasa kalau aku udah mau mulai project baru gitu. Pasti ada aja tiba-tiba, Kak temenin ke Indomaret, Kak temenin ini, Kak temenin itu. Kak ke minimarket, Kak ke ini, ke itu segala macam. Pengen bareng terus gitu. Karena di project yang baru ini aku akan syuting dari Mei sampai Juli 3 bulan 3 gitu. bulan ya. Terus aku juga akan jalan stripping udah mulai ini sampai panjang. Iya, dan FYI juga Bunda sinetron bukan buat cari uang ya, buat menghilangkan kegabutan di rumah aja gitu. Karena aku takut Bunda pikun bener deh. Iya mending nggak apa-apa deh kalau emang buat iseng-iseng yang isi waktu daripada main HP doang kan udah nggak apa-apa deh gitu. Latihan kamu akhirnya sama Bunda tuh diizinkan untuk main sinetron. Akhirnya Mengizinkan, bukan ya, mengizinkan. itu pun aku sebawel itu sama orang kantor karena aku bilang nyokap gua nggak perlu uang, itu dari gua. Tapi dia buat gabut aja nih biar dia nggak Jangan stres di gitu, rumah. honor gue diturunin.
naikin deh. Tapi Bun, seberapa protektif sih Eca sama Bunda? Wah. Maksudnya sampai tiap hari diteleponin atau video call atau seperti apa? Tergantung. Oke. Kalau moodnya lagi bagus, mana cariin. Kalau enggak. Oh gitu. Iya, tergantung. Nggak tahu kalau kan syuting dia pasti nanya, udah beres belum Bun? Kalau jam 12 Pulang. pulang pasti dia bawa. Kayak kalau menerima project misalnya Bunda kan nge-direct band juga. Itu protektif juga nggak sih kan? Secara kan Proteksi masa? Apa? lagi nge-direct. Enggak, aku sih kalau sama Bunda yang penting jangan capek. Mau ngelakuin apapun bebas, yang penting jangan capek. Jangan aneh-aneh. Jangan ngelakuin sesuatu yang sia-sia lah gitu. Buat apa? Makanya awalnya cukup jadi pertimbangan juga untuk ngambil project ini. Tapi aku lebih berat ke sisi yang aku setuju gitu. Akhirnya ya udah, yuk kita lakuin bareng-bareng deh gitu. Karena emang bener Bunda udah bukan waktunya kerja, emang aku yang kerja. Ini buat ngisi waktu kosong dan siapa tahu bisa nambah-nambah kalau kata Bunda gitu. Ya udah yuk boleh. Aku temenin gitu. Dan kalau protektif sudah pasti laki-laki jangan dulu. Yang pertama ya, ntar dulu ya. Ya biasa lah. Baru tahun lalu. baru kemarin lusa. Iya, baru kemarin lusa kayak jangan deh gitu. Tapi buat penyemangat Bunda Kan juga. buat penyemangat. Apa? Buat penyemangat Bunda. Itu alasan yang dipakai terus sama Bunda. Iya. Perempuan yang nggak mau Iya. Udah pas. kesepian loh. Enggak, malah kadang lucu gini. Loh, Ica aja boleh pacaran? Loh. Ica ini setengah umur Bunda loh. Iya. Mas baru mau 21 tahun ini, Bunda udah berapa bilang gitu. Dia bilang ntar aja dulu. Kalau Ica udah punya cucu katanya. Kalau aku udah punya Ica udah punya anak, boleh gitu. Nggak Iya. boleh juga apa? Cepet lah Ica lah. Enggak. Jangan. Cepet. Iya. Tapi Eca, maksudnya kenapa? Karena takut Bunda patah hati lagi atau Sudah pasti, karena saya laki-laki kan gitu. Kebaca lah gerak-gerik cowok tuh kebaca lah mau gimana. Iya, gitu. Karena kan aku juga maksudnya ya sekali dua kali pernah dekat sama perempuan dengan karakter yang berbeda gitu. Dan cowok tuh bisa menjadi air gitu. Kalau lagi deketin cewek tuh ada air tuh celah untuk masuk ke hatinya gitu. Nah itu yang dijaga tuh. Jadi kalau misalkan ada Bunda cerita ada cowok misal gitu, terus aku bilang enggak Bun, itu pasti endingnya dia mau begini nih, bisa gitu. Udah tahu dulu. Pasti dia maunya ini nih. Iya udah tahu duluan aku. udah pernah lakuin. Ya. Oh yang ini nggak punya duit, yang ini punya duit. Itu kelihatan tuh. Tapi kalau yang punya duit gimana, Cak? Nggak, kadang aku iseng buka chatnya Bunda misal gitu kan. Coba lihat chatnya sama itu Bun. Oh kalau ini dia mau ngajak makan, habis ngajak makan dia mau kesini. Jangan. Jadi kan tidak merepotkan kamu nganterin ke minimarket Iya. segala macam. Apa? Iya bener sih. Tapi kayak jangan deh gitu. Ya jangan lah. Tapi kalau enggak, tetap kriteria aku satu. Aku udah nggak perlu ganteng, udah nggak perlu apa, yang penting bisa. Iya bisa tanggung jawab deh itu aja. Ya, terserah deh. Mau gimana itu tanggung jawab aja. Jadi kamu selektif ya? Dan gajinya di atas saya. Nah itu yang repot kan. Aduh. Iya gajinya di atas saya. Harus di atas saya. Ya kok nggak saya aja di bapaknya. Ngapain? Iya kan maksudnya. Iya benar juga. Biar aku realistis aja lah gitu. Kak, mungkin pengennya in the future Bunda apa maksudnya anak band kah, pengusaha kah? Nggak atau ada. Dari dunia. Nggak ada kalau itu mah. Yang Nggak penting ada. Aku kecil saja. iya yang penting gaji di atas aku, dia itu doang. Aku simpel itu. Duitnya gede. Mau tinggi, mau pendek, mau lebih tua, lebih muda, bebas, gak ada urusan. Yang penting itu aja. Karena kalaupun itu ada misal Allah kasih jodoh lagi gitu, yang ketiga ya itu sudah bukan mikirin Bunda lagi. Ya udah harus mikirin anak gitu. Udah bukan hubungan kalian perlu lagi pikirin Miro masih kecil apa segala macam. Bisa nggak dia nerima Miro gitu dengan kebandelan, dengan keisengannya Miro gitu. Bisa nggak terima punya anak yang jarang pulang ke rumah karena harus kerja bolak-balik segala macam. Bisa nggak terima Nasya yang centil, yang bawel, yang apa, itu kan yang dipikirin gitu.